Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3692, Metode Kultivasi Kekuatan Terlarang. Setelah tenang, Lu Ming memikirkan, energi terlarang. Senior, Anda mengatakan bahwa energi terlarang sangat kuat, tetapi bagaimana cara mengolahnya? Saya sekarang telah menyatu dengan energi terlarang dan menekan semua kekuatan surgawi lainnya. Sulit untuk meningkatkan kekuatan surgawi lainnya. Lu Ming bertanya, merasa sedikit tertekan. Dia tidak dapat meningkatkan kekuatan Sen lainnya, dan dia tidak tahu bagaimana mengolah kekuatan terlarang. Fei Yao dan Aoqian saling memandang dan tersenyum. Kamu telah menyatu dengan kekuatan terlarang, jadi wajar saja kalau kamu tidak bisa mengembangkan kekuatan suci lainnya. Kekuatan terlarang adalah kekuatan terkuat yang berasal dari alam semesta purba. Kekuatan dewa lainnya dan kekuatan terlarang pasti akan ditekan dan sulit ditingkatkan. Kata Fei Huang. Lalu, bagaimana aku harus berkultivasi di masa depan? Lu Ming bertanya, merasa tak bisa berkata apa-apa. Jangan khawatir, aku menuntunmu ke sini untuk menyatu dengan kekuatan terlarang, jadi tentu saja aku punya cara untukmu berkultivasi. Kata Fei Huang. Saat itu, dia juga telah menyatu dengan kekuatan terlarang. Aoqian tertawa. Dia sangat iri. Dia juga telah menyatu dengan kekuatan terlarang. Mata Lu Ming berbinar. Kereta terbang itu juga telah menyatu dengan kekuatan terlarang, dan pengembangannya telah mencapai alam yang tak terduga. Kereta terbang itu pasti bisa berkultivasi, jadi dia pun bisa berkultivasi. Lu Ming menatap belati terbang itu dengan tatapan membara. Sekarang, jika kamu ingin berkultivasi, hanya ada dua cara. Seperti yang diharapkan, belati terbang itu mulai berbicara. Cara pertama adalah melepaskan kekuatan dewa lainnya dan fokus mengembangkan kekuatan terlarang, melumpuhkan kekuatan dewa lainnya. Kata Fei Huang, melumpuhkan kekuatan dewa lainnya. Mulut Lu Ming terbuka lebar. Ini mungkin ide bagus, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama ribuan tahun untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Terlebih lagi, dia menguasai 11 jenis kekuatan surgawi dan 11 keterampilan rahasia asal. Dia telah mengolahnya hingga tingkat yang sangat tinggi. Jika dia melepaskannya seperti ini, itu akan lebih menyakitkan daripada memotong dagingnya sendiri. Senior, apa cara kedua? Lu Ming bertanya dengan penuh semangat. Aku tahu kau tidak akan menyerah. Cara kedua adalah dengan tidak melepaskan kekuatan sucimu yang lain. Aku akan memberikan teknik rahasia untuk memisahkan kekuatan terlarang dari kekuatan suci lainnya. Keterampilan rahasia ini disebut keterampilan pemisahan tiga. Keterampilan ini dapat sepenuhnya memisahkan masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk membentuk tiga tubuh yang berbeda. Api terbang diperkenalkan. Kemudian, Lu Ming tertegun. Dia tercengang oleh teknik rahasia ini. Untuk memisahkan masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk membentuk individu yang berbeda, seberapa mendalamkah hal ini? Sebenarnya ada teknik rahasia seperti itu di dunia. Anda telah mengembangkan teknik membelah tiga mayat. Anda akan memotong masa lalu dan membentuk tubuh yang lengkap. Kemudian, Anda akan meninggalkan berbagai tubuh di dalam tubuh itu. Tubuhnya saat ini secara khusus dapat mengembangkan kekuatan terlarang. Dengan cara ini, dia tidak akan kehilangan apapun. Setelah berkata demikian, belati terbang itu mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Kamu harus mempelajari teknik membelah tiga mayat terlebih dahulu. Setelah kamu berhasil, aku akan mengajarimu metode kultivasi kekuatan terlarang. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya kepadaku. Kata Fei Huang. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menerimanya dan sangat gembira. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Aoqian dan menemukan tempat untuk berkultivasi. Tempat ini seperti ruang bawah tanah yang sangat besar. Areanya sangat luas. Lu Ming menemukan sebuah gua di samping dan berjalan masuk. Dia lalu duduk bersila dan melakukan teknik pemenggalan tiga mayat, sambil mengamatinya dalam diam. Semakin banyak dia membaca, semakin terkejut pula Lu Ming. Itu terlalu misterius. Ketiga teknik pemisahan tersebut dapat sepenuhnya memisahkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sehingga membentuk tiga individu yang berbeda. Lagi pula, ketiga individu ini semuanya mandiri, lengkap, dan mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri yang independen.
Seolah-olah satu Luming tiba-tiba berubah menjadi tiga. Tidak ada yang asli atau palsu di antara ketiganya. Ketiganya adalah Luming yang asli. Hanya saja yang satu adalah tubuh masa lalu, yang satu adalah tubuh masa kini, dan yang satu adalah tubuh masa depan. Seiring perkembangan masa depan, hal-hal yang mereka alami berbeda, dan perlahan-lahan akan berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki proses kultivasi dan pemikirannya sendiri, dan potensi masa depan mereka tidak terbatas. Ini benar-benar menantang surga. Ini sangat berbeda dengan teknik cloning dan inkarnasi. Ketika Luming berada di alam primordial Chiliocosm kecil, ia telah mengolah mantra terlarang kembar dan mengolah dua tubuh. Namun, ada tubuh utama dan tubuh sekunder. Meskipun mereka dapat mengolah secara mandiri, potensi mereka sangat terbatas. Saat Luming hendak menerobos ke alam Sein bela diri, dia harus menggabungkan tubuh utama dan tubuh sekunder untuk bisa menerobos. Jika dia tidak menggabungkan keduanya, akan sulit baginya untuk menerobos. Ini berarti potensi metode itu telah habis. Namun, teknik membelah tiga mayat benar-benar berbeda. Setelah berhasil mengolahnya, masing-masing dari mereka sebenarnya adalah Luming sendiri. Potensi mereka tidak berubah sama sekali. Sama seperti Luming sebelumnya, mereka semua memiliki potensi yang tak terbatas dan dapat tumbuh ke alam yang sangat tinggi di masa depan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Begitu saya berhasil mengolahnya, tubuh masa lalu yang saya potong akan mengolah semua jenis kekuatan suci. Tubuh saat ini akan mengolah kekuatan terlarang. Dengan cara ini, keduanya tidak akan saling bertentangan. Luar biasa. Luming sangat gembira. Dia kemudian mulai mempelajarinya dengan serius. Namun, kesulitan memahami teknik tiga pemisahan berada di luar imajinasi Luming. 2 bulan kemudian, Luming tidak menemukan petunjuk apapun. Luming hanya bisa mengandalkan belati terbang. Dengan bimbingan kereta terbang, dia baru saja menyentuh pintu, tetapi masih ada celah besar untuk berhasil memahaminya. Selama kurun waktu ini, planet induk ras naga akhirnya memasuki masa damai. Para jenius ras lain tidak lagi berani memasuki planet induk ras naga. Ras manusia naga di planet induk tidak perlu lagi takut dan dapat berkultivasi sepuasnya. Beberapa keajaiban ras naga yang telah disegel selama puluhan tahun bintang juga dapat berkultivasi dengan damai. Planet induk ras naga telah memasuki periode perkembangan besar. Luming terus mempelajari tiga teknik pemisahan. Waktu berlalu hari demi hari, setengah tahun, setahun. Dalam sekejap mata, Luming telah mempelajarinya selama 6 tahun. Dia akhirnya berhasil memahami tiga teknik pemisahan setelah mendapat tuntunan kereta terbang. Pada hari ini, Luming duduk bersila dan secara resmi mulai melakukan teknik pemisahan tiga. Dia akan memisahkan tubuh masa lalunya. Fei Yao dan Aoqian berdiri berjaga di samping. Sangat berbahaya untuk melakukan teknik pemisahan tiga. Begitu ada masalah, dia tidak hanya akan gagal mengolahnya, tetapi dia juga akan terputus dan mati di tempat. Luming membalas isi pesan itu secara terperinci, lalu mulai mengucapkan mantra pemisahan tiga mayat. 9 hari kemudian, membuka, mati, teriak Luming. Cahaya surgawi yang tak berujung muncul di tubuhnya. Cahaya surgawi itu seperti bilah tajam yang terus-menerus memotong tubuhnya. Cahaya-cahaya suci ini menebas tubuhnya. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi perlahan-lahan, tubuhnya mulai bersinar seolah-olah ada sosok yang akan keluar dari tubuhnya. Metode ini tidak memisahkan tubuh dan jiwanya menjadi dua. Faktanya, tubuh dan jiwanya masih utuh. Yang terpotong adalah tubuh masa lalunya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu disebut masa lalu. Dalam sekejap mata, 3 hari lainnya berlalu. Sosok di tubuh Luming menjadi semakin jelas. Bab 3693, dulu dan sekarang. Sosok lain muncul di tubuh Luming. Sosok ini tampak persis seperti Luming. Seolah-olah ada dua Luming yang saling tumpang tindih. Pada awalnya, kedua Luming saling tumpang tindih dengan sangat erat. Lambat laun, kedua Luming menjadi semakin terpisah. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Akhirnya, kedua Luming benar-benar terpisah. Kedua Luming yang identik tiba-tiba membuka mata dan saling memandang. Saya berhasil. Kedua Luming memiliki pikiran yang sama pada saat yang sama. Kemudian, mereka tersenyum pada saat yang sama. Tidak ada perbedaan antara kedua Luming. Mereka berdua adalah Luming.
Hanya saja yang satu adalah tubuh masa lalu dan yang satunya adalah tubuh masa kini. Akan tetapi, mereka baru saja berpisah, jadi apa yang mereka alami sama saja. Oleh karena itu, pikiran, cara berpikir, dan kesadaran subjektif mereka semuanya sama. Tentu saja, karena keduanya mengalami hal yang berbeda di masa mendatang, beberapa pemikiran juga akan berubah. Kedua Luming itu memandang Luming lain di seberang mereka, merasa sangat terkejut. Lalu, keduanya saling menangkupkan tangan mereka. Lumayan, Luming, kamu berhasil. Kereta terbang itu berkata dengan ekspresi gembira. Luming berhasil memisahkan tubuh masa lalunya dalam waktu 10 tahun. Bakat semacam ini dianggap sangat bagus. Setidaknya, dia tidak lebih lemah darinya. Luming, kamu baru saja berhasil mengolahnya. Dirimu saat ini sekarang dapat mengubah dunia luar dan auramu, sehingga orang lain tidak akan dapat mengenalimu. Kata Fei Huang, bisakah dilakukan seperti ini? Mata Luming berbinar. Tentu saja bisa. Diri Anda saat ini telah menyatu dengan kekuatan terlarang dan baru saja dipotong. Anda dapat membentuknya sesuka hati. Jika terlalu banyak waktu berlalu, akan sangat sulit untuk mengubahnya setelah diperbaiki. Sekarang aura Anda telah berubah, bahkan esensi kehidupan Anda pun telah berubah. Bahkan jika orang terdekat Anda berdiri di depan Anda, mereka tidak akan mengenali Anda. Bahkan seorang ahli alam dewa surga pun tidak akan dapat mengenali Anda. Selain itu, takdir hidupmu juga akan ditentukan oleh tubuhmu di masa lalu. Bahkan orang-orang hebat yang ahli dalam meramal tidak dapat meramal takdir hidupmu. Tubuhmu saat ini akan menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Kereta terbang dijelaskan. Lu Ming tercengang. Bahkan bisa dilakukan seperti ini. Sungguh menakjubkan. Bahkan sumber kehidupan pun bisa diubah. Bahkan takdir kehidupan pun bisa diubah. Bahkan para ahli maha kuasa pun tidak bisa menyimpulkannya. Ini sama saja dengan orang yang sepenuhnya berbeda. Jika demikian, tubuh Luming saat ini dapat meninggalkan planet induk klan naga dan menjelajahi alam semesta yang luas. Ia bahkan dapat memasuki istana surgawi untuk mencari Qiu Yue. Awalnya, Luming khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan planet induk klan naga. Itu karena istana surgawi tidak akan membiarkannya pergi. Para malaikat, jiwa, dan ras darah tidak akan membiarkannya pergi. Begitu dia meninggalkan planet induk ras naga, dia akan ditangkap. Namun, jika ia berganti identitas, bagaimana orang lain akan mengetahuinya? Terlebih lagi, selama dia tetap menyimpan jati dirinya di masa lalu di planet induk suku naga, orang lain hanya akan mengira bahwa dia telah berkultivasi di planet induk suku naga. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang paling cocok baginya untuk berkultivasi di planet induk ras naga. Setelah itu, Luming mengikuti metode belati terbang. Dengan satu pikiran, tubuhnya mulai berubah. Penampilan, kulit, dan tinggi badannya semuanya mengalami perubahan besar. Dia berubah menjadi pemuda yang tinggi dan tampan. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih cantik, seperti tuan muda. Terlebih lagi, aura asal-usul kehidupannya juga telah berubah menjadi aura asal-usul kehidupan yang baru dan sama sekali tidak dikenalnya. Sekarang, bahkan jika dia ditempatkan di hadapan Dewa Surgawi Yel, pihak lain tidak akan dapat mengenali bahwa dia adalah Luming. Lumayan. Kereta terbang itu mengangguk puas. Kemudian, jimat giok muncul di tangannya. Luming, ini pengalamanku dalam mengolah energi terlarang. Pelajarilah dengan saksama. Hanya dengan mengembangkan kekuatan terlarang maka Anda akan mempunyai kesempatan untuk berjalan sampai akhir, menerobos belenggu, mencapai transendensi sejati, dan mencapai alam yang luar biasa. Kata Fei Huang, hanya dengan mengolah kekuatan terlarang seseorang dapat benar-benar melampauinya. Mungkinkah mengolah kekuatan Sen lainnya tidak dapat mencapai ini? Luming muncul, mengambil jimat giok, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Diri Luming di masa lalu menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Bagaimanapun, ia terutama mengolah kekuatan surgawi dan menguasai mantra 1000 dao alam semesta. Sekarang, ia telah menguasai 11 jenis kekuatan surgawi. Belum tentu. Kali ini, tatapan belati terbang itu tertuju pada masa lalu Luming. Senior, tolong beri saya beberapa petunjuk. Dia mendekat dan menangkupkan tinjunya. Meskipun diri Luming saat ini telah menyatu dengan energi tabu, sangat meningkatkan bakat dan potensinya, dia tidak ingin menyerah pada diri masa lalunya. Lagi pula,
Pengembangan 11 kekuatan Sen membutuhkan banyak usaha darinya. Pembinaan kekuatan surgawi pada hakikat adalah untuk terus-menerus memahami jenis kekuatan surgawi tertentu dan membangkitkan faktor kekuatan surgawi yang asli. Semakin banyak kekuatan surgawi yang Anda bangkitkan, semakin dekat kekuatan surgawi Anda dengan kekuatan dewa-dewa asli. Pada akhirnya, aku akan benar-benar mencapai kekuatan dewa primitif. Hal yang sama berlaku untuk keterampilan rahasia asal. Bahkan jika 9 belenggu terputus, itu hanya setara dengan apa yang dapat dikendalikan oleh dewa asli. Oleh karena itu, bahkan jika Anda mengolah kekuatan surgawi secara ekstrim, Anda paling-paling hanya akan sekuat roh dewa asli itu. Namun, ada juga dewa asli yang kuat dan lemah. Selain itu, roh dewa asli belum melampaui dan belum mencapai puncak sejati. Kereta terbang dijelaskan. Lu Ming kini mengerti. Bahkan jika ia mengembangkan jenis kekuatan surgawi secara ekstrim, ia paling-paling hanya akan mencapai alam dewa primitif. Setelah itu, tidak ada cara lain. Potensinya telah mencapai batasnya. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, terlalu sulit untuk mencapai alam dewa asli. Tidak banyak orang yang mampu mengembangkan kekuatan Sen hingga mencapai puncaknya. Kebanyakan orang tidak dapat mencapainya bahkan jika mereka bekerja sepanjang hidup mereka. Jadi, mereka secara alami tidak mempertimbangkan masalah potensi. Akan tetapi, beberapa talenta yang tak tertandingi berbeda. Orang-orang ini tentu saja tidak bersedia menerima hal ini. Dewa-dewa asli tidak terkalahkan. Jika mereka dibunuh oleh istana surgawi, seberapa kuat mereka? Diri Lu Ming di masa lalu juga merasa marah. Jika seseorang mengembangkan kekuatan Sen, mereka tidak akan mampu mencapai puncak sejati dan tidak akan mampu melawan istana surgawi. Senior, pasti ada cara untuk melampauinya dengan mengembangkan kekuatan Sen. Dia mendekat dan bertanya, memang ada jalan, yaitu mengendalikan lebih banyak kekuatan Sen. Jika aku mengolah banyak kekuatan Sen hingga mencapai puncak dan saling membantu, aku mungkin bisa mengambil langkah terakhir. Oleh karena itu, pada zaman dahulu kala, banyak sekali tokoh surgawi yang luar biasa menciptakan banyak metode kultivasi yang dapat mengolah berbagai macam kekuatan surgawi. Beginilah asal mula metode kultivasi kuno saat ini. Namun, mengolah banyak kekuatan surgawi terlalu sulit. Kebanyakan orang tidak dapat melakukannya, jadi itu sudah hilang. Hanya para jenius paling berbakat yang akan mencoba melakukannya. Kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi yang kau praktikkan adalah teknik yang terkenal dalam sejarah. Jika kau menyelesaikan teknik ini, kau mungkin dapat melampaui dan mengambil langkah terakhir. Tentu saja, 11 jenis kekuatan Sen tidaklah cukup. Kereta terbang dijelaskan. Bab 3694, terlalu menantang surga. Melalui penjelasan belati terbang, Lu Ming memahami banyak masalah dan asal-usul metode kultivasi kuno. Metode kultivasi kuno pada awalnya merupakan metode kultivasi yang diciptakan oleh orang-orang kuno untuk mencapai transendensi dan melangkah keluar dari alam tertinggi. Akan tetapi, kondisi yang diperlukan untuk kultivasi terlalu tinggi, dan secara bertahap menurun. Saat ini, hanya sedikit orang yang mengolahnya. Menurut apa yang dikatakan ular berbisa terbang, Kitab Suci 1000 Dao Semesta adalah salah satu metode kultivasi kuno. Itu adalah salah satu metode kultivasi teratas dalam metode kultivasi kuno. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang dapat melampauinya. Sekarang, kamu sedang mengolah kekuatan terlarang di tubuhmu saat ini, dan kamu juga mengolah kitab suci 1000 Dao Semesta di tubuhmu sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak menghalangi keduanya. Baiklah, sekarang kamu bisa mulai memahami kekuatan terlarang itu. Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa datang dan bertanya padaku. Kata Fei Huang. Lu Ming, jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi berbagai kekuatan dewa, kamu dapat datang dan bertanya padaku. Ao Qian berkata pada masa lalu Lu Ming. Setelah berkata demikian, Ao Qian dan kereta terbangnya pun pergi. Kedua Lu Ming saling berpandangan. Saat ini, tubuh Lu Ming sebelumnya memiliki 11 jenis kekuatan surgawi dan darah surgawi primordial. Sekarang, ia hanya memiliki energi terlarang. Zantua, pergilah kau. Diri masa lalunya mengirimkan pesan telepati ke seni simbol pertempuran. Kemudian, ruang di antara kedua alis tubuh masa lalu menyala dan rumus kuantitas muncul. Ia terbang menuju tubuh saat ini, menyerbu ke dalam ruang di antara kedua alis tubuh Lu Ming saat ini dan menghilang. Dua kata kuno asal-usulnya, rumus kata pertempuran, diikuti.
Lagi pula, ketika diri saat ini berencana untuk keluar di masa depan, akan lebih baik jika ada formula pertempuran di sisinya. Sedangkan untuk formula ukuran, dia akan mengikuti diri masa lalu untuk sementara waktu. Lagi pula, diri masa lalu harus mengolah berbagai jenis kekuatan Sen dan membutuhkan formula ukuran untuk memurnikan semua jenis energi. Setelah alokasi selesai, sosok orang di masa lalu itu melintas dan dia meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat untuk memahami berbagai kekuatan surgawi. Diri Luming saat ini duduk bersila, mengeluarkan jimat giok yang diberikan oleh kereta terbang, dan mulai membacanya. Sebulan kemudian, menakjubkan, sungguh menakjubkan. Luming mendesah penuh emosi. Budidaya kekuatan terlarang benar-benar berbeda dari budidaya kekuatan Sen. Tidak perlu memadatkan inti bintang di dantian. Kekuatan terlarang juga tidak tersebar di meridian. Dia bahkan tidak perlu menyerap ki atau energi surgawi untuk berubah. Penanaman kekuatan terlarang terutama untuk mengembangkan potensi seseorang. Kekuatan terlarang itu tersebar menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke setiap sel di tubuh Luming. Berapa jumlah sel dalam tubuh manusia? Dari 40 triliun menjadi 60 triliun. Adapun Luming, seorang ahli sepertinya, ia memiliki paling banyak 60 triliun sel. 60 triliun. Angka macam apa ini? Itu hanya angka astronomi, seperti pasir di sungai Gangga. Setiap sel mengandung jejak kekuatan terlarang. Ketika mengolah kekuatan terlarang, ia juga perlu menyerap energi. Berbeda dengan kultivasi kekuatan Sen. Energi ini akan diserap oleh setiap sel. Sama seperti sebelumnya, ketika Luming menyerap obat ajaib, energi obat ajaib diserap oleh berbagai sel. Namun, penyerapan energi ini tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi Luming, melainkan hanya meningkatkan potensinya. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin kuat potensinya. Jika ia ingin meningkatkan kultivasinya, ia harus terus mengembangkan potensinya. Hanya dalam proses pengembangan potensinya, ia dapat meningkatkan kultivasinya. Terlebih lagi, Luming menyadari bahwa tubuhnya saat ini tidak memiliki jiwa. Ini karena jiwanya sama dengan kekuatan terlarang. Jiwanya telah tersebar menjadi benang-benang yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan kekuatan terlarang, dan tersebar di setiap sel. Menurut catatan pada jimat kepunahan giok, setiap sel mengandung jiwa. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh Luming hancur, selama satu sel masih hidup, dia tidak akan mati. Dia akan dapat hidup kembali. Menentang surga, benar-benar menentang surga. Ini sama saja dengan tubuh yang abadi. Setelah mencapai alam dewa, tubuh fisik seseorang akan mampu pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama jiwa seseorang tidak hancur, seseorang akan mampu pulih bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, selama jiwanya hancur, dia akan mati. Namun, sekarang, jiwa Luming telah didistribusikan ke setiap sel. Dia tidak lagi memiliki kelemahan jiwa. Selama ada satu sel, dia bisa hidup kembali. Itu sungguh menantang surga. Akan tetapi, ada yang bahkan lebih menantang surga. Tidak ada teknik rahasia asal-usul kekuatan terlarang itu. Namun, jimat giok yang diberikan oleh kereta terbang itu merekam teknik yang menantang surga. Dan itu untuk mengembangkan keterampilan rahasia yang biasa. Selama seseorang mengolah setiap keterampilan rahasia ke tingkat dasar, mereka dapat membentuk rune keterampilan rahasia dan terbang ke dalam sel. Jiwa di dalam sel itu akan mampu memahaminya sendiri. Seiring berjalannya waktu, pemahaman keterampilan rahasia itu akan menjadi lebih dalam. Setiap sel dapat diinfus dengan teknik rahasia yang berbeda. Dengan kata lain, ia dapat menggabungkan 60 triliun keterampilan rahasia. 60 triliun jenis. Luming tercengang. Bahkan jika dia mengumpulkan semua keterampilan rahasia di seluruh alam semesta purba, dia tidak akan memiliki sebanyak itu. Jika ada ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu keterampilan rahasia di tubuhnya. Seberapa mengerikan jadinya jika meledak. Itu tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan rahasia asal manapun. Tidak heran jika disebut energi terlarang. Ini benar-benar energi terlarang, eksistensi yang menantang surga. Begitu Luming memiliki beberapa prestasi, kekuatan tempurnya akan jauh melampaui sebelumnya. Inilah teror sesungguhnya dari kekuatan terlarang. Mulailah bercocok tanam. Luming menarik napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi sesuai metode yang tercatat pada jimat giok. Luming mengayunkan tinjunya dan langit bergemuruh dan meledak.
Langit mulai menari dalam lintasan yang indah. Kaca, gemerisik, gemerisik. Lu Ming dapat merasakan tulang, otot, darah, dan bahkan setiap sel dalam tubuhnya bergetar dengan cara yang aneh. Kemudian, setiap sel mengeluarkan kekuatan yang aneh. Energi mengalir melalui seluruh tubuhnya dan memenuhi Lu Ming dengan energi. Lu Ming memasuki kondisi lupa diri dan terus berkultivasi. Dalam proses kultivasinya, potensi dalam tubuhnya perlahan-lahan dikembangkan. Dia berkultivasi selama 7 hari. 7 hari kemudian, Lu Ming akhirnya berhenti berkultivasi. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang dan dengan hati-hati merasakan tubuhnya. Dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya tampaknya telah meningkat sedikit. Selama aku terus berlatih dengan metode ini, aku bisa terus mengembangkan potensiku dan meningkatkan kultivasiku. Kultivasiku saat ini setara dengan Dewa Langit Ketiga. Lu Ming membuat keputusan. Budidaya energi tabu tidak memiliki pembagian wilayah tertentu. Lu Ming hanya bisa menilai berdasarkan pengalamannya. Tentu saja, kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada Dewa Surgawi tingkat ketiga. Tapi bagaimana cara mengolah teknik rahasia? Bagaimana teknik itu bisa diubah menjadi rune rahasia? Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia benar-benar bingung. Pada akhirnya, Lu Ming hanya bisa mencari belati terbang dan meminta saran. Kekuatan terlarang sangat diperlukan di awal pengembangan teknik rahasia. Itu semacam akumulasi dan seharusnya dapat meningkatkan kekuatan tempur. Namun, di tahap selanjutnya, aku harus menemukan jalanku sendiri. Kata Fei Huang, jalan di jalanmu sendiri. Lu Ming bingung dan terus meminta nasihat. Benar sekali. Untuk setiap tabu, jika Anda ingin mencapai tingkat yang sangat tinggi, Anda harus menempuh jalan Anda sendiri. Misalnya, jalan yang saya lalui sekarang adalah jalan setan. Kata Fei Huang. Bab 3695 Pertempuran Hebat Antara Dua. Lu Ming teringat cahaya iblis yang dipancarkan dari kereta terbang selama pertempuran. Menurut logika, kereta terbang juga dilarang. Ada banyak sekali seni rahasia di tubuh mereka, jadi mereka seharusnya bisa menggunakan banyak seni rahasia. Namun, yang mereka gunakan adalah jalur iblis. Dengan kata lain, kereta terbang itu telah menemukan jalurnya sendiri. Pada awalnya, Anda harus menggabungkan berbagai teknik rahasia ke dalam sel Anda. Teknik rahasia ini dapat menjadi referensi bagi Anda di kemudian hari, yang memungkinkan Anda untuk lebih baik menempa jalan Anda sendiri. Pada awalnya, saya juga menggabungkan banyak teknik rahasia ke dalam sel-sel saya. Namun, setelah saya berhasil menciptakan dao saya sendiri, saya melupakan semua teknik rahasia tersebut. Kata Fei Huang, kau sudah lupa. Lu Ming tercengang. Awalnya, dia punya sedikit niat untuk membiarkan kereta terbang itu mengajarinya keterampilan rahasia biasa yang telah dikuasainya. Dengan begitu, dia akan memiliki keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan dapat mengolahnya sebanyak yang dia inginkan. Dia tidak menyangka bahwa kereta terbang itu telah melupakan semua keterampilan rahasia sebelumnya. Ya, jika Anda ingin menempuh jalan Anda sendiri, Anda harus melupakan semua keterampilan rahasia yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Namun, jalan Anda sendiri adalah jalan sejati menuju kekuasaan. Tidak ada keterampilan rahasia yang dapat menandinginya. Sama seperti ayah mertuamu, dia juga menempuh jalannya sendiri, jalan pedang. Kata Fei Huang, ayah mertua. Lu Ming menyentuh hidungnya. Dia tahu bahwa belati terbang itu mengacu pada ayah Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara. Aku akan mengajarimu metode kultivasi rune rahasia. Kata Fei Huang. Kemudian, dia mewariskan metode kultivasi seni rahasia dan rune kepada Lu Ming. Setelah Lu Ming mendapatkannya, dia segera bergegas kembali untuk memahaminya. Menurut kereta terbang, setiap keterampilan rahasia hanya perlu dikembangkan hingga tingkat pemula. Tidak perlu mengembangkannya hingga tingkat tinggi. Teknik pertama yang dikembangkan Lu Ming adalah teknik materialisasi naga surgawi. Lu Ming telah lama mengolah teknik perwujudan naga surgawi hingga mencapai titik kesempurnaan. Oleh karena itu, ia tidak perlu berusaha keras untuk memadatkan teknik perwujudan naga surgawi menjadi sebuah rune. Dengan satu pikiran, rune itu terbang ke dalam sel di telapak tangan kanan Lu Ming. Di masa mendatang, jiwa dalam sel itu secara alami akan mampu memahaminya setiap saat. Menentang surga, benar-benar menentang surga. Teknik ini telah melampaui imajinasi Lu Ming. Di masa lalu,
Ia tidak dapat membayangkan bahwa teknik seperti itu benar-benar ada. Itu hanya misterius dan tidak dapat dijelaskan. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba melancarkan pukulan. Sebuah sel di telapak tangannya bersinar. Kemudian, naga-naga dewa bercakar 9 melesat keluar dari tinjunya. Luar biasa. Jika aku menggabungkan ratusan jurus rahasia ke telapak tanganku, aku dapat mengeluarkan ratusan jurus rahasia dengan satu pukulan. Meskipun semuanya adalah jurus rahasia biasa, kekuatannya tetap luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, ia melanjutkan percobaannya. Setelah beberapa gerakan, kendali Lu Ming terhadap teknik itu menjadi lebih baik. Dia melancarkan pukulan, tetapi tidak ada naga surgawi bercakar 9 yang terbang keluar. Namun, pukulan itu juga mengandung kekuatan teknik materialisasi naga surgawi. Teknik rahasia yang disembunyikan dan tidak diungkapkan. Luar biasa. Lu Ming bahkan lebih gembira. Dengan cara ini, dia bisa tetap bersikap tidak mencolok. Lagi pula, jika dia menggunakan ratusan atau ribuan teknik rahasia dalam satu gerakan, itu akan terlalu mencolok. Tidak akan sulit bagi orang yang berwawasan untuk menebak bahwa dia memiliki tubuh terlarang. Namun, teknik rahasia itu tersembunyi, tetapi kekuatannya sama kuatnya. Lebih mudah menggunakannya dengan cara ini, dan orang lain tidak dapat melihatnya. Coba yang lain. Setelah itu, Lu Ming mulai mengembangkan keterampilan rahasia lainnya. Belenggu es. Lu Ming sudah lama tidak menggunakannya. Dengan kemampuannya saat ini, rantai es itu sudah tidak berguna lagi. Namun, Lu Ming dapat mengolah 60 triliun keterampilan rahasia. Dia tidak peduli keterampilan rahasia apa itu. Dia akan mengolahnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, rantai es itu pun berubah menjadi rune dan terbang ke dalam sel di tangan kirinya. Pada saat berikutnya, Lu Ming mengolah beberapa keterampilan rahasia yang pernah ia kembangkan di masa lalu, seperti tubuh emas iblis langit dan mata dewa Yin Yang, menjadi rune keterampilan rahasia. Teknik rahasia rune tubuh emas iblis langit diintegrasikan ke dalam sel di tulang belakang Lu Ming. Teknik rahasia rune mata dewa Yin yang diintegrasikan ke dalam salah satu sel di mata Lu Ming. Lu Ming telah menguasai teknik rahasia ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia adalah yang tercepat dalam mengolahnya. Setelah selesai berkultivasi, Lu Ming mulai mengolah keterampilan rahasia biasa lainnya. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan total 103 jenis keterampilan rahasia biasa. Akan tetapi, di masa lalu, dia hanya menaruh seluruh perhatiannya pada jurus rahasia asal dan tidak mengolah jurus rahasia tersebut sama sekali. Bagaimanapun, keterampilan rahasia asal memiliki potensi besar dan jauh lebih kuat daripada keterampilan rahasia biasa. Dia telah mengumpulkan benda-benda itu dalam sebuah cincin penyimpanan dan tidak menyentuhnya. Sekarang, ia bahkan bisa membawanya keluar untuk dibudidayakan. Lu Ming mengeluarkan keterampilan rahasia yang disebut tinju gempa bintang dan mulai mempelajarinya. Tidak mudah untuk mengembangkan keterampilan rahasia, tetapi tidak sulit untuk memulainya. Lagi pula, dengan kultivasi yang lebih tinggi dan visi yang lebih tinggi, akan relatif lebih mudah untuk mengolahnya. 3 hari kemudian, Lu Ming telah menguasai keterampilan rahasia tersebut. Keterampilan rahasia tersebut berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan terintegrasi ke dalam sel di telapak tangan Lu Ming. Kemudian, dia mengeluarkan keterampilan rahasia teknik jari dan mengolahnya menjadi rune keterampilan rahasia, yang diintegrasikan ke dalam sel-sel jarinya. Begitu saja, Lu Ming menghabiskan waktu lebih dari setahun untuk mengolah 103 keterampilan rahasia menjadi rune keterampilan rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Ayo kita uji kekuatannya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penuh harap. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua sosok itu terlibat dalam pertarungan sengit. Tubuh mereka bersinar dan energi mereka memenuhi langit. Kedua sosok itu adalah diri Lu Ming di masa lalu dan masa kini. Dia membalikkan badan dan mengaktifkan kekuatan darah Dewa Purba. Dia memegang tombak Dewa Tiran dan menggunakan 10 keterampilan rahasia asal lainnya. Tanpa batasan kekuatan tabu, kultivasi diri masa lalu akhirnya meroket, sudah mencapai puncak Dewa tingkat keempat. Dia juga tidak jauh dari Dewa tingkat kelima. Ding ling ling. Lonceng kejahatan surgawi bergetar, dan serangan spiritual menyerbu ke arah tubuhnya saat ini. Akan tetapi, itu tidak efektif terhadap tubuhnya saat ini. Lagi pula, semua sel di tubuhnya adalah jiwa,
dan serangan jiwa hanya dapat menyerang sebagian dari mereka. Ledakan. Sel-sel dalam tubuhnya bergetar, dan kekuatan dahsyat meledak. Dengan satu pukulan, dia menerobos serangan lonceng kejahatan surgawi, matahari-matahari, dan bulan-bulan-bulan. Mereka bertabrakan dengan tombak dewa yang mendominasi. Dengan suara keras, tombak dewa tirani bergetar hebat. Tubuh masa lalu juga bergetar hebat dan terpaksa mundur. Luar biasa. Kekuatan-kekuatan terlarang benar-benar mengejutkan. Mayat masa lalu itu menampakkan ekspresi terkejut, kemudian diikuti oleh kegembiraan. Bagaimanapun, Lu Ming berada dalam dirinya yang sekarang dan di masa lalu. Lu Ming akan senang tidak peduli siapa yang lebih kuat. Sekarang giliranku. Tubuh itu berteriak pelan, dan seluruh tubuhnya bersinar. Kemudian, tiba-tiba, lebih dari 100 teknik rahasia melesat ke arah tubuh itu. Perisai langit mendalam, pedang pemecah langit. Hancurkan. Tubuh masa lalu berteriak, dan 11 keterampilan rahasia asal meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan pemotongan dan penguncian semuanya diaktifkan. Kedua Lu Ming terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, kekuatan terlarang itu terlalu mengejutkan. Sekarang ini, meski tingkat kultivasinya hanya di alam dewa surgawi tingkat ketiga, dia mampu menekan jati dirinya di masa lalu. Bab 3696, meninggalkan planet induk ras naga. Kedua Lu Ming bertukar lebih dari 100 gerakan dan akhirnya dikalahkan. Bagaimanapun, dia telah kehilangan seni simbol pertempuran, dan kekuatan tempurnya telah melemah. Setelah pertarungan berakhir, kedua Lu Ming pergi secara terpisah untuk merenungkan dengan hati-hati apa yang telah mereka pelajari dari pertarungan tersebut. Setahun kemudian, bagaimana aku harus pergi? Lu Ming berbisik dalam tubuhnya. Dia memutuskan untuk meninggalkan planet induk ras naga dan melihat apakah dia dapat menemukan Qiu Yue. Lagi pula, mengolah kekuatan terlarang di planet induk klan naga tidak seberguna mengolah kekuatan dewa. Meskipun pengembangan kekuatan terlarang membutuhkan semua jenis energi, itu hanya untuk menyimpan energi di setiap sel untuk meningkatkan potensi seseorang. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dia masih perlu berkultivasi terus-menerus dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, tidak membuat banyak perbedaan bagi dirinya saat ini, apakah ia berada di planet induk ras naga atau tidak. Yang lainnya adalah mengembangkan potensi seseorang, yang memerlukan tekanan dan pertarungan hebat. Hanya di bawah tekanan, dalam pertempuran hebat, dan dalam pergulatan hidup dan mati, potensinya dapat dikembangkan dengan cepat. Di planet induk klan naga, kemajuannya sangat lambat karena kurangnya kondisi seperti itu. Saat ini, tingkat kultivasinya masih setara dengan Dewa Surgawi tingkat ketiga, sedangkan dirinya di masa lalu akan menerobos ke Dewa Surgawi tingkat kelima. Lebih jauh lagi, masa lalunya telah mengembangkan beberapa jenis kekuatan suci lainnya. Hanya dengan mengendalikan lebih banyak kekuatan Sen, seseorang dapat melangkah lebih jauh di jalan ini dan memperoleh kesempatan untuk melampauinya. Namun, Lu Ming sedikit khawatir. Bagaimana dia bisa keluar? Tentu saja, dia bisa terbang langsung, tetapi pasti ada orang-orang kuat dari berbagai ras besar yang menjaga di luar planet induk suku naga. Dia akan dicurigai jika dia terbang gegabah. Kamu khawatir untuk keluar. Kereta terbang itu datang dan mendengar gumaman Lu Ming tadi. Senior, apakah Anda punya ide bagus? Lu Ming bertanya. Tentu saja, orang yang menjawab pertanyaan Lu Ming bukanlah kereta terbang melainkan Aoqian. Aoqian muncul di samping Lu Ming tanpa suara. Di planet induk, ada banyak lorong rahasia yang bahkan istana surgawi tidak mengetahuinya. Kau bisa pergi diam-diam melalui lorong rahasia itu dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Kata Aoqian. Itu hebat. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, dia bertanya, Senior, saya ingin menanyakan sesuatu. Saya hanya bisa mendekati istana surgawi sekarang. Kau akan menemukan kekasih kecilmu, kan? Aoqian berkata sambil tersenyum. Di sampingnya, sudut mulut Flying Dagger sedikit melengkung ke atas saat dia berpikir, orang ini sama seperti ayah mertuanya. Dia juga pria yang penuh cinta. Batuk-batuk, Lu Ming terbatuk canggung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat memikirkan pertanyaan ini di depan guru Xian Yanxing. Satu-satunya cara untuk mendekati istana surgawi adalah menjadi prajurit surgawi istana surgawi. Kata Aoqian, senjata surgawi. Lu Ming bingung. Dia tidak tahu banyak tentang istana surgawi. Dia hanya tahu ada banyak istana surgawi,
tetapi dia tidak tahu jumlahnya secara pasti. Dia tidak tahu apa namanya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah istana surgawi yang ilusi. Ada 5 istana surgawi di dunia ini, yaitu Istana Surgawi Ilusi, Istana Surgawi Bunga Krep Myrtle, Istana Surgawi Rahasia Surgawi, dan Istana Surgawi Hongmeng. Keempat istana surgawi ini menjaga 4 arah yang berbeda di alam semesta purba. Kata Aoqian, bukankah ada satu istana surgawi yang terakhir? Petik 2. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada 5 istana surgawi, tetapi Aoqian hanya menyebutkan 4. Istana surgawi kelima sangat misterius. Aoqian menggelengkan kepalanya saat berbicara, seolah-olah dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Kereta terbang itu juga tidak berbicara. Penguasa istana surgawi adalah suku manusia surgawi. Suku ini juga sangat misterius. Suku ini tidak termasuk dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak tercemar, tetapi sangat kuat, lebih kuat daripada suku lainnya. Namun, suku manusia surgawi tidak memiliki banyak orang dan tidak dapat mengendalikan seluruh alam semesta yang tidak tercemar. Oleh karena itu, mereka terkadang merekrut beberapa orang, seperti penguasa tertinggi dari berbagai suku, dan melatih mereka untuk menjadi prajurit surgawi. Hanya mereka yang menjadi prajurit surgawi yang dapat mendekati istana surgawi. Anda sekarang berada di tubuh terlarang, yang telah mengubah sumber kehidupan Anda. Bahkan jika Anda memasuki istana surgawi, orang-orang di istana surgawi tidak akan dapat mengenali Anda kecuali Anda menghadapi keberadaan yang tak terbayangkan. Namun, kemungkinan terjadinya hal itu tidak tinggi, jadi tidak perlu khawatir. Kata Aoqian, lalu bagaimana caranya seseorang bisa menjadi prajurit surgawi? Lu Ming bertanya lagi. Istana surgawi akan merekrut sekelompok orang dari alam semesta purba sesekali. Waktu dan jumlahnya tidak pasti. Anda hanya bisa menunggu. Kata Aoqian, terima kasih banyak, senior. Lu Ming mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dalam hal ini, dia hanya bisa meninggalkan planet induk suku naga dan mengembara di alam semesta purba. Dia juga bisa meminta informasi. Jika istana surgawi merekrut orang, dia akan berpura-pura menjadi prajurit surgawi dan meminta informasi tentang Qiu Yue. Senior, di mana lorong itu? Bisakah kau mengantarku keluar? Lu Ming bertanya. Tidak usah terburu-buru. Aku akan memberimu sesuatu dulu. Aoqian tersenyum dan melambaikan tangannya. Satu set cakram arai terbang keluar. Ini adalah satu set cakram formasi yang lengkap, dengan total 36 buah. Rangkaian cakram arai ini diam-diam disempurnakan oleh sosok perkasa dari tikus roh ruang waktu bertahun-tahun yang lalu. Setelah diaktifkan, cakram ini dapat membuka lubang cacing yang mengarah langsung ke planet induk klan naga. Bawalah bersama Anda. Kata Aoqian. Ini, Lu Ming terkejut bahwa ada harta karun seperti itu. Setelah diaktifkan, ia dapat membuka lubang cacing dan kembali ke planet induk ras naga. Fungsi ini benar-benar luar biasa. Senior, harta ini terlalu berharga. Lu Ming berkata, sedikit malu menerimanya. Anda tidak perlu malu. Saya punya permintaan untuk memberikan Anda piringan arai ini. Klan naga surgawi berada di puncak kejayaannya di masa lalu dan memiliki klan naga surgawi di seluruh alam semesta. Namun sekarang, naga surgawi yang telah tersebar di seluruh alam semesta berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka telah menjadi tunggangan, binatang perang, dan yang lebih buruk lagi, mereka telah menjadi makanan bagi berbagai klan. Jadi, saya ingin meminta bantuan Anda. Bawalah piringan arai ini bersama Anda. Setelah Anda menemukan naga surgawi, teleportasikan kembali ke planet induk klan naga. Dengan cara ini, kita juga dapat memusatkan kekuatan suku naga surgawi dan memiliki lebih banyak kekuatan di masa mendatang. Aoqian mendesah. Jangan khawatir, senior. Selama aku bertemu dengan klan naga suci, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengirim mereka kembali ke planet asal klan naga. Lu Ming berkata dengan tatapan penuh tekad. Baiklah, aku percaya padamu. Aoqian mengangguk puas dan berkata, namun, akan butuh waktu untuk mengaktifkan set cakram arai ini. Jika kamu menghadapi bahaya atau sedang dalam pertempuran besar, ingatlah untuk tidak mengaktifkannya. Kamu hanya bisa melarikan diri dengan cakram ini jika kamu punya cukup waktu. Junior mengerti. Lu Ming mengangguk dan menyimpan susunan cakram itu. Ayo pergi. Kemudian, Aoqian melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Saat berikutnya,
mereka tiba di tempat lain di planet induk klan naga. Aokian mengulurkan tangannya dan menekan udara. Kekosongan segera berfluktuasi, dan sebuah lorong muncul. Ayo pergi, kata Aokian. Senior, selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Berkultivasilah dengan baik. Aku menantikan hari saat kamu tumbuh dewasa dan menaklukkan alam semesta. Aokian tersenyum, penuh harap. Lu Ming menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian melangkah maju dan berlari ke lorong, lalu menghilang. Semoga mereka bisa tumbuh dewasa. Dalam sungai waktu yang panjang, jalan tubuh Tabu telah dipenuhi dengan bencana dan banyak yang meninggal. Aokian bergumam. Bab 3697, Salam, saudara dari ras manusia bersayap. Lu Ming tampaknya telah melakukan perjalanan melalui kekosongan yang tak berujung. Tak lama kemudian, ia muncul di langit berbintang. Dia keluar. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Yang dilihatnya adalah langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Bintang-bintang menghiasi langit berbintang yang gelap. Tempat ini? Di mana tempat ini? Lu Ming merenung dan kemudian mengeluarkan peta bintang. Peta bintang ini diperoleh dari Lu Ming setelah ia membunuh paragon dari berbagai ras. Sangat mudah digunakan. Dia memasukkan kekuatan sucinya ke dalam peta bintang, lalu muncullah peta bintang yang luas. Di atasnya terdapat potongan-potongan cahaya bintang yang menyilaukan, masing-masing mewakili bidang bintang. Daerah bintang yang tak terhitung jumlahnya dihiasi di sana. Peta bintang ini sangat luas dan tidak diketahui berapa banyak wilayah bintang yang dicakupnya. Di atasnya, ada tempat dengan titik merah. Titik merah mewakili area tempat Lu Ming berada. Memperluas. Lu Ming menatap titik merah itu. Seketika, area di sekitar titik merah itu meluas dengan cepat. Ruang di antara domain bintang juga menjadi jelas. Area bintang di sekitarnya menjadi kabur. Tak lama kemudian, Lu Ming mengetahui daerah di mana dia berada. Planet induk ras naga ada di sana. Hanya berjarak satu bidang bintang dari galaksi tempatku berada sekarang. Tidak terlalu jauh. Ayo kita pergi dan lihat. Hati Lu Ming tergerak. Dia ingin kembali ke pinggiran planet induk ras naga dan melihat bagaimana situasinya. Selain itu, ia juga ingin menguji apakah ada orang yang dapat mengenalinya. Walaupun Aokian dan Fei Yao telah berkata bahwa bahkan seorang Dewa Langit pun tidak dapat mengenalinya, dia tetap tidak percaya diri karena dia belum mencobanya sendiri. Asyik, Lu Ming punya pikiran. Setiap sel di tubuhnya bergetar sedikit dan gelombang energi meledak dari setiap sel. Asyik, Lu Ming menerobos kehampaan dan terbang ke arah planet induk klan naga dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan ini sudah jauh melampaui kecepatan cahaya. Bahkan telah melampaui kecepatan seorang dewa yang bepergian melalui formasi teleportasi. Ruang itu retak terbuka dan Lu Ming melesat maju. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melintasi zona bintang dan tiba di dekat planet induk suku naga. Masih banyak ahli. Begitu Lu Ming tiba di dekat planet induk suku naga, dia bisa merasakan banyak aura kuat di langit berbintang. Aura ini sangat tersembunyi tetapi Lu Ming masih dapat menangkapnya. Pada saat yang sama, beberapa aura kuat menyapu ke arah Lu Ming. Lu Ming tetap tenang dan tidak bergerak. Beberapa aura menyapu Lu Ming dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, mereka menghilang. Seperti dugaanku, aku tidak menemukan apapun. Mata Lu Ming berbinar. Dibandingkan sebelumnya, dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Bahkan kekuatan hidupnya telah berubah, jadi pihak lain tentu saja tidak dapat menyadarinya. Lu Ming tidak berekspresi saat mendekati planet induk klan naga. Di kejauhan, sebuah planet besar melayang di udara. Seluruh planet diselimuti lapisan kabut, dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada beberapa meteorit di daerah sekitarnya masih banyak ditemukan sosok-sosok. Mereka adalah para jenius dari beberapa ras. Itu ras manusia bersayap. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Ia melihat beberapa pemuda bersayap berkumpul di sebuah meteorit tak jauh dari sana. Para pria muda bersayap itu tampak tengah mendiskusikan sesuatu. Telinga surgawi. Lu Ming mendapat ide dan keterampilan rahasia pun diaktifkan. Kemampuan mendengar segalanya adalah salah satu keterampilan rahasia yang telah dikembangkan Lu Ming di masa lalu. Setelah berhasil mengembangkannya, kemampuan pendengarannya akan meningkat pesat. Lu Ming mengolahnya menjadi seni rahasia dan memasukkannya ke dalam telinganya. Telinganya sedikit bergetar. Kemudian, dia mendengar sebuah suara. Lu Ming itu terlalu menjijikkan.
Dia pantas mati 1000 kali. Benar sekali. Hal yang sama juga berlaku untuk anggota klan naga yang tersisa. Lu Ming sekarang berkolusi dengan klan naga. Sungguh menjijikkan. Banyak sekali jenius dari ras manusia bersayap kita yang mati di dalam. Apakah kita tidak akan membalas dendam? Namun, Lu Ming dan anggota klan naga yang tersisa bersembunyi di planet induk klan naga. Tidak hanya ada susunan mengerikan seperti segel 10.000 naga di planet induk, tetapi juga ada sisa-sisa ahli yang mengerikan. Kita tidak bisa masuk sama sekali, apalagi membalas dendam. Para pria bersayap itu berdiskusi sambil menggertakkan gigi, seakan tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Ming. Hehe, kalau mau balas dendam, nggak usah masuk ke planet induk ras naga. Seorang pemuda dari suku manusia bersayap mencibir. Kau punya caranya. Anggota ras manusia bersayap lainnya semua memandang orang ini. Masih banyak naga suci lainnya di alam semesta sekarang. Kita hanya perlu menemukan naga suci ini, membunuh mereka, dan mengirim mereka ke mimpi giok suci. Ketika Lu Ming dan anggota klan naga yang tersisa melihat ini, apakah mereka akan muntah darah? Kata pemuda dari ras manusia bersayap itu. Mata para pemuda lain dari suku manusia bersayap pun berbinar. Bukankah makhluk agung dari ras manusia bersayap juga melakukan hal yang sama? Dengan melakukan hal itu, mereka tidak hanya akan membuat Lu Ming dan anggota klan naga yang tersisa marah, tetapi mereka juga akan mendapatkan dukungan dari Yang Maha Kuasa dari suku manusia bersayap. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Sayang sekali bahwa Patriark telah membunuh sekelompok dari mereka sebelumnya. Akan sulit untuk menemukan lebih banyak naga surgawi sekarang. Seorang pemuda dari suku manusia bersayap mendesah. Jangan khawatir, saya punya banyak petunjuk tentang Dewa Naga. Pemuda dari suku manusia bersayap itu tertawa dengan arogan. Petunjuk apa? Yang lainnya segera bertanya. Aku tahu ada dunia berukuran sedang yang dihuni oleh banyak naga surgawi. Namun, dunia berukuran sedang itu terlalu rapuh dan paling banyak hanya bisa menampung seorang kaisar semu. Jika seorang kaisar surgawi masuk, dunia itu akan hancur. Dunia berukuran sedang itu pada dasarnya adalah dunia kecil para naga dewa. Jika kita masuk dan menangkap banyak naga dewa untuk dibunuh, apakah Lu Ming dan anggota klan naga yang tersisa akan begitu marah sehingga mereka akan bergegas keluar dan melawan kita sampai mati? Hahaha. Pria muda itu tertawa. Benar-benar ada dunia seperti itu. Bagus. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo berangkat sekarang. Pria bersayap lainnya pun ikut menimpali. Tidak usah terburu-buru. Mungkin ada naga surgawi di alam semi-kaisar di dunia berukuran sedang itu. Saya khawatir kita tidak cukup kuat untuk masuk. Kita harus melaporkan masalah ini dan meminta klan untuk mengirim lebih banyak ahli. Kata pemuda tadi, saya hanya bisa melakukan ini. Sayang sekali. Beberapa pemuda menghela napas. Jika mereka bisa melakukannya, mereka akan memberikan kontribusi yang besar, tetapi jika mereka melaporkannya, kontribusi mereka akan lebih sedikit. Mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah mendengar percakapan mereka tadi. Kau benar-benar mencari kematian. Mata Lu Ming berkedip dengan kilatan dingin. Sebenarnya ada dunia berukuran sedang dengan sejumlah besar naga surgawi yang tinggal di sana. Jika semua naga surgawi ini diteleportasi kembali ke planet induk suku naga, jumlah naga surgawi akan meroket. Dengan pelatihan senior Aokian, sekelompok ahli mungkin akan lahir. Lu Ming merenung dan kemudian memutuskan bahwa dia harus melakukan perjalanan ini. Lu Ming punya ide. Dia terbang menuju meteorit tempat pemuda dari suku manusia bersayap itu berada. Melihat Lu Ming terbang di atasnya, para pemuda dari suku manusia bersayap segera berhenti berbicara. Rekan-rekan suku manusia bersayap, kalian benar. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, siapa kamu? Pria muda bersayap itu menatap Lu Ming dengan dingin. Bab 3698, kamu bukan tandinganku. Pemuda dari suku manusia bersayap menatap Lu Ming dengan dingin. Aku Mu Yun. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan melanjutkan. Banyak anggota klanku yang dibunuh oleh Lu Ming dan sisa-sisa klan naga saat mereka memasuki planet induk klan naga. Aku sudah berpikir untuk membalas dendam selama ini. Aku tidak sabar untuk membakar Lu Ming itu menjadi abu. Pada titik ini, wajah Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggertakkan giginya. Pemuda dari suku manusia bersayap tampak jauh lebih baik setelah mendengar kata-kata Lu Ming. Inilah yang disebut musuh bersama. Lalu mengapa kau datang menemui kami?
Seorang pemuda dari ras manusia bersayap bertanya. Karena aku tahu banyak dari orang-orang bersayapmu telah tewas di tangan Lu Ming dan sisa-sisa klan naga. Kau juga ingin membalas dendam pada mereka, kan? Aku punya ide. Kita dapat menemukan banyak naga di dunia luar, membunuh mereka, berfoto dengan Dewa Mimpi Giok, dan mengirim mereka ke alam mimpi. Tidakkah kau pikir Lu Ming dan sisa-sisa klan naga akan marah setengah mati jika mereka melihatnya? Meskipun aku tidak bisa membunuh Lu Ming dan anggota klan naga lainnya dengan tanganku sendiri, aku masih bisa melampiaskan kebencianku, bukan? Kata Lu Ming. Para jenius bersayap itu saling memandang. Pikiran Lu Ming sejalan dengan pikiran mereka. Kami ingin memburu ras naga. Kami akan pergi sendiri. Mengapa kami harus bekerja sama denganmu? Kau hanyalah dewa tingkat ketiga. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bekerja sama dengan kami? Seorang pemuda dari ras manusia bersayap dengan sepasang sayap hitam berkata dengan dingin, wajahnya penuh penghinaan. Aura yang dipancarkan Lu Ming merupakan aura dewa surgawi tingkat ketiga. Meskipun kultivasiku hanya dewa-dewa tingkat ketiga, kekuatan tempurku jauh melampaui dewa-dewa tingkat ketiga. Terus terang saja, mungkin tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menandingiku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Terkadang, ketika saatnya menjadi kuat, dia perlu menjadi kuat dan memberitahu pihak lain betapa kuatnya dia. Tidak ada satupun di antara kami yang cocok denganmu. Para pemuda dari kelompok manusia bersayap itu saling berpandangan lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka penuh dengan ejekan. Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa tak seorang pun di tempat kejadian itu yang merupakan tandingannya. Lucu sekali. Sungguh lelucon yang besar. Semua jenius manusia bersayap yang hadir merupakan jenius teratas dari ras manusia bersayap. Beberapa dari mereka berada di tahap ketujuh alam dewa surgawi, satu berada di tahap ke-8 alam dewa surgawi dan sisanya berada di tahap ke-4, ke-5 dan ke-6 alam dewa surgawi. Mereka tidak berhasil meraih kesempatan untuk memasuki planet induk ras naga sebelumnya tetapi itu tidak berarti bahwa mereka lemah. Seorang dewa tingkat ketiga benar-benar berkata bahwa tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menandinginya. Bisakah dia melawan dewa tingkat ke-8 dengan dewa tingkat ketiga? Dan juga merupakan kesayangan surga. Bodoh. Begitulah penilaian banyak manusia bersayap terhadap Lu Ming. Seekor katak di dasar sumur, sungguh lelucon. Pemuda bersayap hitam itu bahkan mengejeknya secara langsung, anak muda, enyahlah. Kami tidak punya waktu untukmu. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, katakan saja. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, tampak sangat arogan. Apa yang baru saja kau katakan? Aku takut. Haha. Pemuda sayap hitam itu tertawa terbahak-bahak, air mata hampir mengalir dari matanya. Nak, aku ingin tahu berapa harga dirimu. Tatapan mata pemuda bersayap hitam itu berubah dingin dan niat membunuhnya melonjak. Karena Lu Ming ingin memprovokasi dia akan memberikan Lu Ming pelajaran yang tak terlupakan. Asyik, pemuda bersayap hitam itu bergerak. Telapak tangannya seperti cakar elang, dan dia mencengkeram Lu Ming. Kekuatannya bersiul, dan kekuatannya mengejutkan. Dalam sekejap mata, ia sudah dekat dengan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Gerakannya sangat sederhana. Dia mengarahkan jarinya ke telapak tangan lawan. Kamu mencari kematian. Melihat Lu Ming, seorang sampah dewa surgawi tingkat ketiga, berani melawannya secara langsung, dia sama saja dengan mencari kematian. Dia memiliki kultivasi dewa-dewa tingkat ketujuh. Dibandingkan dengan dewa-dewa tingkat ketiga, dia jauh lebih kuat. Setiap gerakan acak dapat menghantam sejumlah besar dewa-dewa tingkat ketiga hingga mati. Belum lagi dewa perang tingkat ketiga, sekalipun itu dewa perang tingkat ke-6, dia tetap bisa membunuhnya secara instan. Seorang dewa tingkat ketiga yang sejati, dia sungguh tidak menempatkan mereka di matanya. Wah, saat berikutnya, serangan mereka bertabrakan. Pada saat tabrakan, ekspresi makhluk bersayap hitam berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Darah muncrat keluar, tulang dan daging beterbangan. Telapak tangannya ditusuk oleh Lu Ming, meninggalkan lubang berdarah. Asyik, pemuda bersayap hitam itu mundur. Ini kekuatanmu. Lu Ming berbicara dengan tenang, nadanya santai tetapi penuh sarkasme. Setiap selnya dipenuhi dengan kekuatan terlarang, dan serangan biasa darinya sangatlah kuat tak terbayangkan. Selain itu, sel-sel jarinya telah diintegrasikan dengan beberapa keterampilan rahasia jari.
Serangan tadi adalah keterampilan rahasia jari yang telah meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ini, para pemuda lain dari suku manusia bersayap membelalakkan mata mereka karena terkejut. Seorang dewa tingkat ketiga benar-benar melukai dewa tingkat ketujuh dengan satu gerakan. Ini tidak normal. Itu terlalu mengejutkan dan menakutkan. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Sialan, bocah, aku bahkan tidak menggunakan sedikit pun kekuatanku tadi, bahkan 1/10 pun tidak. Lagi. Pria bersayap hitam itu meraung. Dia memang hanya menggunakan sedikit kekuatannya tadi. Dari sudut pandangnya, seorang dewa tingkat ketiga dapat ditekan hanya dengan satu jentikan tangan. Berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan? Sekarang dia tahu bahwa dia terlalu ceroboh. Ledakan. Seluruh tubuh pemuda bersayap hitam itu meledak dengan cahaya hitam pekat. Kultivasi dewa surgawi tingkat ketujuhnya meledak sepenuhnya. Pedang pertempuran yang cemerlang tergenggam di tangannya. Membunuh. Cahaya pedang itu mengejutkan saat menebas Luming, menerangi langit berbintang. Bahkan saat menghadapi pemuda bersayap hitam yang telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Luming tetap tenang. Dia menempelkan jari-jarinya seperti pedang dan menebas. Cahaya pedang yang mengerikan meledak dari jari-jari Luming. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan, dan pedang Ki menyebar ke segala arah. Meteorit di bawah kaki mereka meledak dan terpotong menjadi abu oleh pedang Ki yang halus. Para jenius lainnya dari ras manusia bersayap segera mundur dan meninggalkan daerah ini. Saat berikutnya, sesosok sosok mundur. Sosok itu masih pemuda bersayap hitam. Itu semua kekuatan yang kau miliki. Terlalu lemah. Tekan saja. Mati. Luming berteriak dan menyerang lawannya. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus, mengguncang kehampaan. Tekanan tinjunya yang mengerikan bagaikan badai, menekan pemuda bersayap hitam itu. Bagaimana ini mungkin? Sialan. Pria bersayap hitam itu terkejut tak terlukiskan. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Luming. Namun, itu sudah ditakdirkan untuk sia-sia. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar jurus berturut-turut, dan pemuda bersayap hitam itu benar-benar tertekan. Dia sama sekali bukan lawannya. Wah, sayapnya patah akibat pukulan Luming. Bulu-bulu hitam beterbangan di udara. Kemudian, Luming memukul dadanya. Sebuah lubang besar terbentuk di dadanya. Tulang-tulangnya patah dan daging serta darahnya berhamburan. Dia terdorong mundur dan menabrak beberapa meteorit. Dia memuntahkan darah dan terluka parah. Tentu saja, ini adalah hasil dari belas kasihan Luming. Kalau tidak, dia akan terbunuh. Si. Terdengar desahan ketika para jenius lain dari suku manusia bersayap dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 3699, bercampur dengan yang bersayap. Semua keajaiban manusia bersayap menatap Luming dengan kaget. Luming benar-benar mengalahkan makhluk bersayap hitam. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bakat semacam ini benar-benar menantang surga. Apa ini? Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bakat seperti itu bahkan lebih kuat dan mengerikan daripada Luming di planet induk klan naga. Sialan, serang. Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Pria bersayap hitam itu menstabilkan luka-lukanya dan meraung seperti orang gila. Dia benar-benar dikalahkan oleh dewa-dewa tingkat ketiga dan tampaknya dia dikalahkan dengan sangat mudah. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Kemarahannya membumbung tinggi ke langit dan dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Luming menjadi debu. Cukup. Pada saat ini, suara bermartabat dan dingin terdengar, dan seorang pemuda berambut perak melangkah keluar. Ini adalah pemuda bersayap lainnya. Kultivasi orang ini sangat tinggi, telah mencapai tingkat ke-8 alam dewa surgawi. Dia adalah pemimpin keajaiban ras bersayap di sini. Silverwing, bunuh orang ini. Pemuda bersayap hitam itu meraung. Cukup, berhenti. Diam. Pemuda bersayap berambut perak, Silverwing, menegur dengan dingin. Pemuda bersayap hitam segera tidak berani berbicara, seolah-olah dia sedikit takut pada Silverwing. Kekuatan tempur saudaramu benar-benar mengagumkan. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu di alam dewa langit ketiga, bahkan Luming tidak dapat dibandingkan. Saya khawatir tidak banyak dari 10 ras teratas yang memiliki bakat mengerikan yang dapat dibandingkan dengan saudaramu. Kata Silverwing. Saudara Silver, kau terlalu baik.
Bagaimana mungkin aku berani membandingkan diriku dengan para jenius dari 10 ras teratas dengan keterampilan yang tidak penting seperti itu? Aku terlalu jauh. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Saudaramu, Anda ingin membunuh naga surgawi untuk memprovokasi Lu Ming dan anggota klan naga yang tersisa. Klan manusia bersayap juga memiliki niat yang sama. Selain itu, kami kebetulan tahu tempat berkumpulnya naga surgawi. Saudaramu, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Kata Silverwing. Inilah yang aku inginkan. Lu Ming langsung menyetujuinya. Pria bersayap hitam itu menelan ramuan penyembuh dan menatap Lu Ming dengan penuh kebencian, matanya berkilat dingin. Lu Ming tidak peduli dengan pihak lainnya. Setelah itu, Lu Ming mengikuti Silverwing dan yang lainnya dan meninggalkan area planet induk klan naga. Mereka menuju wilayah yang dikuasai oleh manusia bersayap. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah planet yang dikuasai oleh manusia bersayap. Manusia bersayap tinggal di planet ini. Segala jenis yang bersayap. Ada yang bersayap petir, bersayap badai, bersayap es dan salju, bersayap tanpa bayangan, bersayap emas, dan masih banyak lagi. Lu Ming diatur untuk tinggal di sebuah halaman. Di aula lain, orang-orang bersayap perak dan bersayap hitam berkumpul. Silverwing, mengapa kau membawa serta Cloud Herder? Mengapa kita tidak bekerja sama dan membunuhnya? Pria bersayap hitam itu berkata. Dia masih dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh terhadap Lu Ming. Tidak perlu membunuhnya untuk saat ini. Kekuatan tempur orang ini sangat kuat dan dapat digunakan oleh kita. Kata Silverwing, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Kita akan pergi ke tempat berkumpulnya para naga surgawi. Ada banyak naga surgawi yang kuat di dunia berukuran sedang itu, dan kaisar surgawi kita tidak bisa masuk. Oleh karena itu, masih berbahaya untuk menghancurkan dunia naga surgawi itu. Bukankah lebih baik membiarkan orang ini memimpin serangan dan menjadi umpan meriam? Silverwing melanjutkan. Hebat, hebat. Para makhluk bersayap muda lainnya memujinya. Mata pemuda bersayap hitam itu pun berbinar. Tidak hanya penggembala awan, tetapi kita juga akan mengumpulkan sekelompok ahli dari ras lain dan memasuki dunia berukuran sedang itu bersama-sama. Kita akan menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Baiklah, aku akan pergi mencari Tuan Fengku sekarang dan memintanya untuk mengatur operasi penangkapan Dewa Naga. Kata Silverwing. Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu. Tuan Fengku yang dia bicarakan adalah komandan pasukan bersayap di area bintang ini. Dia adalah kaisar dewa yang sangat kuat. Setelah Silverwing menjelaskan masalah tersebut, Komandan Fengku segera setuju dan sepakat mengirim para ahli untuk membantu mereka. Terlebih lagi, Fengku ingin mengumpulkan sekelompok orang dari ras lain untuk menjadi umpan meriam. Silverwing tentu saja setuju. Daerah yang dikuasai oleh ras manusia bersayap adalah daerah perbatasan ras manusia bersayap yang berdekatan dengan ras-ras lainnya. Pada saat yang sama, kawasan ini juga merupakan kawasan komersial yang ramai. Orang-orang dari berbagai ras sering datang untuk berbisnis. Kali ini, suku manusia bersayap telah menawarkan hadiah yang besar, sehingga segera setelah berita itu keluar, para pelamar berkumpul. Akhirnya, setelah 2 putaran seleksi, 100 orang terkuat terpilih. Tentu saja, Lu Ming tidak perlu memilih. Dia telah membuktikan dirinya sebelumnya. Begitu saja, sebulan telah berlalu saat semuanya beres. Pada saat ini, manusia bersayap itu mulai berangkat. Kali ini, tim tersebut dipimpin oleh beberapa kaisar dewa. Ada lebih dari 500 ahli dari suku manusia bersayap dan ras lainnya. Mereka datang ke galaksi yang sunyi. Ada 9 bintang di depannya, tersusun dengan cara yang aneh dan terhubung membentuk sebuah garis. Pintu masuk ke dunia berukuran sedang tempat suku naga suci berada ada di sini. Kata Silverwing. Aku akan membukanya. Seorang ahli kaisar surgawi dari ras manusia bersayap terbang maju. Cahaya surgawi mekar dari tubuhnya dan aura mengerikan menyebar. Sayap di punggungnya mengepak dan kekuatan dahsyat meledak, membungkus 9 bintang itu. Kemudian, 9 bintang itu didorong dan digerakkan perlahan. Ledakan, 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 langit berbintang bergetar. Pada akhirnya, 9 bintang itu membentuk formasi naga. Kemudian, kekosongan beriak seperti air, dan sebuah celah muncul di langit berbintang. Celahnya telah terbuka. Kamu bisa masuk. Setelah kamu berhasil, gunakan giok surgawi yang ilusif untuk mengirim pesan, dan aku akan membuka jalannya.
Kata Kaisar yang suci. Ini adalah dunia berukuran sedang yang sangat mirip dengan Chiliocosm kecil. Dunia ini melekat pada alam semesta purba. Namun, dunia berukuran sedang jauh lebih stabil daripada dunia kecil. Lingkungan kultivasinya juga jauh lebih baik dan dapat menampung makhluk yang lebih kuat. Di alam primordial alam surga tempat Luming berasal, tingkat ketiga alam dewa kekosongan adalah batasnya. Jika lebih kuat, maka akan mudah menghancurkan Chiliocosm kecil itu. Dunia berukuran sedang ini paling banyak hanya dapat menampung kaisar semu. Jika seorang kaisar surgawi masuk, seluruh dunia dapat dengan mudah runtuh. Oleh karena itu, ahli yang paling berkuasa di antara mereka adalah seorang kaisar semu. Ayo pergi. Silverwing memimpin dan terbang maju. Setelah itu, yang lainnya bergerak dan terbang menuju lorong. Luming mengikuti mereka dan memasuki lorong. Saat berikutnya, Luming dan yang lainnya berdiri di puncak yang tinggi. Di langit, ada lorong besar yang berputar perlahan. Setelah mereka semua masuk, lorong itu perlahan menghilang. Mari kita bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan sekitar 100 orang. Jika kalian melihat naga surgawi, cobalah untuk tidak membunuhnya. Hancurkan dan masukkan ke dalam tas alam semesta kalian. Kemudian, kita akan pergi ke pinggiran planet induk klan naga dan mengambil tindakan. Mengerti? Silverwing memperingatkan. Yang lainnya mengangguk. Di antara orang-orang ini, Silverwing memiliki status tertinggi. Dia adalah seorang jenius papan atas. Meskipun ada banyak kaisar semu yang hadir, mereka semua adalah tetua. Meskipun kekuatan tempur mereka lebih kuat dari Silverwing, bakat mereka jauh dari sebanding dengan Silverwing, dan status mereka secara alami lebih rendah. Setelah itu, mereka dibagi menjadi 5 kelompok. Disengaja atau tidak, Luming, si sayap perak, dan pemuda bersayap hitam sebelumnya ditempatkan dalam kelompok yang sama. Mata pria bersayap hitam itu berbinar dingin ketika dia menatap Luming. Bab 3700 Umpan Meriam. Lebih dari 500 orang dibagi menjadi 5 kelompok dan berangkat ke 5 arah berbeda. Luming, Silverwing, dan sisanya, yang berjumlah hampir 100 orang, terbang ke kiri. Hualala, saat mereka terbang, ruang itu terbelah seperti riak, yang memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah-olah mereka menerobos ruang. Betapa rapuhnya ruang ini. Luming merenung. Kestabilan ruang di sini sangat berbeda dengan alam semesta purba. Luming merasa bahwa ia dapat menghancurkan ruang itu dengan sedikit gerakan. Rasanya seperti saat kultivasi Luming telah mencapai puncak dunia itu di Chiliocosm kecil. Dia bisa menghancurkan kehampaan sesuka hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan sebuah kastil. Kastil ini merupakan tempat berkumpulnya para naga dewa. Liu Zhan, bisakah kau memeriksa basis kultivasi klan naga dengan basis kultivasi tertinggi di kastil ini? Silverwing memerintahkan seorang pria tua bersayap dengan hidung bengkok. Lelaki tua bersayap itu adalah seorang kaisar semu, tetapi dia sudah sangat tua. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dan potensinya sudah habis. Dia tidak akan bisa menerobos ke alam kaisar surgawi dalam hidupnya, jadi statusnya jauh lebih rendah daripada sayap perak. Ya, si tua bersayap, Liu Zhan, menerima perintah itu dan menyebarkan indera spiritualnya, meliputi seluruh kastil. Setelah beberapa saat, Liu Zhan berkata, Tuan muda, yang tertinggi hanya dewa surgawi tingkat keempat. Hanya dewa tingkat keempat. Kalau begitu, lakukanlah. Silverwing memerintahkan saat dia melangkah ke udara. Yang lainnya juga terbang maju satu demi satu. Yang tertinggi hanya dewa surgawi tingkat keempat. Mereka tidak memiliki sedikit pun tekanan. Siapkan formasi. Naga-naga di istana itu jelas menyadari kehadiran Silverwing dan yang lainnya. Istana itu bersinar dan raungan naga terdengar. Sekelompok besar naga muncul dan menyelimuti istana itu. Sebuah formasi belaka ingin menghentikan kita. Sungguh mimpi yang sia-sia. Silverwing mencibir. Sayap perak di punggungnya bersinar dan berubah menjadi cahaya pedang, menebas. Ledakan. Cahaya bilah pedang menebas susunan kastil, dan susunan itu langsung meledak. Susunan itu tidak dapat menahan serangan sayap perak. Lalu, Silverwing mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya. Ayo kita hadapi mereka. Mengaum. Raungan datang dari istana saat naga-naga suci terbang keluar. Kebanyakan naga surgawi tersebut adalah naga surgawi bercakar 5, dan hanya sedikit yang merupakan naga surgawi bercakar 6.
Kultivasi tertinggi hanyalah Dewa Surgawi tingkat keempat. Perbedaannya terlalu besar, dan tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Cakar Silverwing mencengkeram naga surgawi bercakar 6 tingkat dewa-dewa tingkat 4 dan menerobos pertahanannya. Dia mencengkeramnya seperti sedang mencengkeram serangga kecil. Lalu, Silverwing mengeluarkan tas emas. Tas itu mengembang dengan cepat, dan sayap perak menangkap Dewa Naga dan memasukkannya ke dalam tas. Mereka tidak akan membunuh mereka di sini. Mereka akan membawa mereka keluar planet induk ras naga, membunuh mereka, meminum darah mereka, dan memakan daging mereka. Kemudian, mereka akan mengirim mereka ke Luming di ruang ilusi untuk Midia, Aoyan, dan yang lainnya. Haha, serangga kecil, menyerahlah. Bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Para manusia bersayap dan ras lainnya tertawa. Mereka menggunakan teknik mereka untuk menangkap semua naga suci dan memasukkan mereka ke dalam kantong emas. Tas emas disebut tas alam semesta, dan dapat menampung makhluk hidup. Tak lama kemudian, semua naga suci di istana berhasil ditangkap. Kastilnya juga diratakan dengan tanah. Lalu, mereka terus maju. Kapanpun mereka menemui kastil atau kota, mereka akan menyerang secara langsung, menekan dan menangkap naga suci, lalu memasukkannya ke dalam kantong langit dan bumi mereka. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah menangkap beberapa ribu naga dewa. Keesokan harinya, mereka tiba di suatu tempat yang aneh. Ada sebuah gunung besar di depan mereka. Di sisi gunung, ada sebuah gua besar. Gua itu berdiameter lebih dari 100 mil dan dalamnya tak terduga. Ini adalah sarang naga. Dimanapun ada sarang naga, di sana akan ada sejumlah besar naga suci, dan mungkin ada makhluk yang sangat kuat. Gua naga ini tidak sederhana. Sangat mungkin ada dewa-dewa tingkat 9, atau bahkan naga dewa di alam semi-kaisar. Si bersayap tua Liu Zhan mentransmisikan suaranya ke Silverwing. Silverwing mengangguk tanpa suara. Ia melihat sekeliling lalu mengirim pesan kepada makhluk bersayap lainnya. Seharusnya ada banyak naga suci di gua naga ini. Aku serahkan padamu. Pergi dan kalahkan naga suci di gua naga ini. Pria bersayap hitam itu melangkah maju, matanya yang tajam dan dingin menyapu Luming dan ras lainnya. Total ada sekitar 100 orang dari ras lain. Mereka dibagi menjadi 5 kelompok, dan ada sekitar 20 orang di sini. Banyak ekspresi orang berubah saat mereka terperangkap oleh tatapan pria bersayap hitam itu. Kau membiarkan kami pergi begitu saja. Kalian tidak akan pergi. Seorang lelaki tua yang tampak seperti kera bertanya. Ini hanya sarang naga. Kita tidak perlu pergi. Kau bisa pergi. Kau di sini untuk bekerja. Kata pemuda bersayap hitam itu. Aku rasa kau ingin kita menjadi umpan meriam. Pasti ada makhluk yang mengerikan di gua naga ini. Bahkan mungkin ada naga surgawi setingkat kaisar. Aku khawatir kita akan berada dalam bahaya jika kita pergi ke sana hanya dengan 20 orang. Pada saat ini, Luming berbicara. Di lautan kesadarannya, ada iblis tulang. Setan tulang tidak mengikuti dirinya di masa lalu, tetapi muncul dengan dirinya yang sekarang. Dia tidak ingin terjebak di planet asal ras naga. Dengan adanya tulang di sini, dia tahu bahwa ada naga surgawi semu kaisar di gua naga itu. Tidak ada kaisar semu di antara 20 orang itu, jadi mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian jika mereka memimpin. Orang-orang bersayap itu jelas ingin mereka menjadi umpan meriam. Mendengar ini, wajah ke-20 ahli manusia tidak bersayap semuanya berubah. Bocah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Pria bersayap hitam itu menatap Luming dengan tatapan dingin. Aku bicara omong kosong. Hehe, Dragon's Den ini jelas luar biasa. Apakah menurutmu kami bodoh? Luming mencibir. Benar, kalau kamu mau pergi, kita pergi bersama. Apa maksudmu dengan kamu ingin kami pergi sendiri? Benar, kami di sini untuk membantu para pria bersayap. Aku tidak akan melakukannya jika kau ingin kami mati. Aku akan berhenti saja. Aku tidak akan mendapatkan uang sebanyak ini. Yang lainnya mulai berteriak. Kamu sudah datang ke sini, jadi bukan terserah padamu. Kata Silverwing dengan dingin. Suara mendesing. Salah satu orang di tempat kejadian melesat dan membentuk setengah lingkaran, menghalangi rute pelarian Luming dan yang lainnya. Apa yang kalian lakukan? Suku manusia bersayap kalian akan menyinggung suku kami dengan melakukan ini. Suku pengembara surgawiku tidak takut padamu. Beberapa orang berteriak. Jika kau tidak mendengarkanku,
tidak akan ada yang tahu bahkan jika aku membunuhmu. Mereka hanya akan berpikir bahwa kau mati di tangan klan naga, dan anggota klanmu hanya akan membalas dendam pada klan naga. Kata Silverwing dengan dingin. Wajah orang-orang dari semua ras berubah sangat jelek. Jelas mereka telah ditipu. Mereka mengikuti orang-orang bersayap itu ke sini dan mau tidak mau harus mengikuti perintah pihak lain. Lagi pula, bocah ini telah melakukan kejahatan serius dengan merusak moral Angkatan Darat. Sekarang, kau akan menjadi orang pertama yang menyerbu Gua Naga, dan aku akan mengampuni nyawamu. Pemuda bersayap hitam itu menatap Lu Ming dan berteriak dingin. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak tertarik. Lu Ming menjawab dengan tenang. Bocah, kau cari mati saja. Mata pria bersayap hitam itu berkilat dingin, dan niat membunuhnya setajam pisau. Cahaya surgawi terpancar dari tubuhnya. Jika dia tidak waspada terhadap Lu Ming, dia pasti sudah membunuhnya. Bab 3701, menjadi lebih kuat saat dipukuli. Akan tetapi, Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah pemuda bersayap hitam itu. Semuanya, jelaslah bahwa manusia bersayap ingin aku menjadi umpan meriam dan menjadi pelopor mereka. Bahkan jika Gua Naga ini baik-baik saja, akan ada yang lain, dan yang berikutnya. Mereka telah melakukan hal yang tercela, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan kita pergi hidup-hidup? Lu Ming berkata dengan keras. Kata-katanya membuat 20 orang tokoh kuat dari berbagai ras meringis. Itu memang benar. Apakah orang-orang bersayap itu akan membiarkan hal tercela seperti itu menyebar? Mereka pasti akan digunakan sebagai umpan meriam sampai mereka tewas dalam pertempuran. Mata banyak orang dipenuhi dengan kekejaman. Kalau begitu, kenapa kita tidak bertarung sampai mati dan membunuh untuk keluar dari masalah ini? Lu Ming berkata dengan keras. Bunuh saja jalan keluar kita. Tanpa kaisar dewa dari ras manusia bersayap yang membuka jalan, apakah menurutmu kau bisa membunuh jalan keluarmu? Lagi pula, kaisar dewa dari ras manusia bersayap sedang menjaga di luar. Bisakah kau keluar dari pengepungan? Silverwing mencibir. Wajah banyak orang menjadi pucat. Memang benar, kalaupun mereka berhasil keluar dari pengepungan, mereka tidak akan bisa membunuh dan keluar. Jadi, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Kita akan bekerja sama. Suku manusia bersayap kita tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Kau hanya perlu pergi dan menyelidiki situasi di depan. Jika ada ahli, kita pasti akan mengambil tindakan. Juga, ada jade surgawi ilusi di antara kalian. Kalian dapat menyebarkan berita kapan saja. Bagaimana ras manusia bersayap kita bisa melakukan hal tercela seperti itu? Bukankah itu masih akan mudah disebarkan? Silverwing melanjutkan. Seperti yang diharapkan, banyak orang merasa lega setelah mendengar ini. Namun, bocah ini telah merusak moral Angkatan Darat. Dia harus membayar harganya. Silverwing menatap Lu Ming dengan tatapan dingin di matanya. Dia ingin menggunakan Lu Ming sebagai umpan meriam. Namun, karena Lu Ming tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya, dia hanya bisa menyingkirkannya terlebih dahulu. Serang dan bunuh orang ini. Pemuda bersayap hitam itu berteriak. Membunuh. Dengan lolongan panjang, seseorang mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang pertama yang bergerak tidak lain adalah Lu Ming. Karena perang tidak dapat dielakkan, Lu Ming tidak akan ragu sedikit pun. Terlebih lagi, keinginannya untuk bertarung sangat kuat dan dia tidak takut, meskipun ras manusia bersayap memiliki banyak kaisar semu. Namun, mereka hanyalah kaisar semu biasa. Lu Ming sudah lama ingin melihat seberapa kuat dia jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Lu Ming mengambil langkah pertama. Sasarannya adalah pemuda bersayap hitam. Serang, serang, mati. Pria bersayap hitam itu meraung. Kekuatan surgawinya meledak, membentuk dua bilah hitam yang menebas Lu Ming. Dua orang tua di samping pemuda bersayap hitam itu pun melancarkan gerakan. Kedua lelaki tua ini keduanya merupakan eksistensi kuat dewa surgawi tingkat ke-9. Serangan mereka bertiga ditujukan pada Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak takut. Dia bahkan tidak repot-repot membela diri dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah pria itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan beberapa gemuruh berturut-turut, serangan pemuda bersayap hitam dan dua dewa tingkat 9 langsung dipatahkan oleh tinju Lu Ming. Lu Ming melesat melewati mereka. Serangan yang tersisa mengenai tubuh Lu Ming, tetapi hanya meninggalkan beberapa bekas darah di tubuhnya. Itu bukan masalah besar.
Lu Ming terus menyerang pemuda bersayap hitam itu. Hentikan dia. Pria bersayap hitam itu terkejut dan segera mundur. Dua tetua Dewa Surgawi tingkat ke-9 bergegas keluar dan menyerang, ingin menghalangi Lu Ming. Namun, Lu Ming melayangkan dua pukulan dan kedua tetua Dewa Surgawi tingkat ke-9 itu batuk darah lalu mundur. Sekarang, Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya. Setiap sel bergetar dan ada energi kuat yang menyebar dari setiap sel. Energi dari 60 triliun sel saling terkait dan itu sangat menakutkan. Lu Ming bergegas ke depan pemuda bersayap hitam itu dalam sekejap. Aku akan mengantarmu pergi. Suara dingin Lu Ming terdengar, membuat pria bersayap hitam itu ketakutan hingga ia meraung ketakutan. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Pemuda bersayap hitam itu meraung. Bunuh dia, cepat bunuh dia. Sayap perak itu pun meraung. Ia berubah menjadi cahaya perak dan menyerbu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, orang-orang bersayap kuat lainnya juga melakukan gerakan mereka. Serangan-serangan yang mengerikan menyerbu ke arah Lu Ming seperti badai. Seorang kaisar semu. Dan jumlah mereka banyak. Lu Ming langsung tahu bahwa setidaknya ada 10 orang bijak di antara para pria bersayap itu. Akan tetapi, orang-orang ini masih terlalu lambat. Serangan Lu Ming sudah menuju ke arah pria bersayap hitam. Pemuda bersayap hitam itu tentu saja tidak mau dibunuh dan berusaha sekuat tenaga menghalanginya. Namun, saat kekuatan tinju itu menembus, serangan pria bersayap hitam itu langsung hancur. Tubuhnya meledak dengan suara keras. Ki yang merusak mengalir menuju lautan kesadarannya. Bagaimana itu mungkin? Mata pemuda bersayap hitam itu terbuka lebar karena tidak percaya. Sebelumnya, dia mampu menahan beberapa gerakan Lu Ming dan tidak mati. Mengapa kali ini dia tidak bisa menahan satu gerakan pun? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Itulah pikiran terakhir yang terlintas di benak lelaki bersayap hitam itu, kemudian jiwanya pun musnah oleh kekuatan penghancur itu. Pemuda bersayap hitam itu dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, serangan lainnya hendak mendarat pada Lu Ming. Otot Lu Ming berkedut dan dia melesat maju, menghindari banyak serangan. Namun, masih ada dua serangan tingkat kaisar yang mengenai punggungnya. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dua serangan yang sangat tajam itu menembus pertahanannya dan bahkan menghancurkan pelindung tulangnya. Lu Ming terlempar puluhan ribu meter jauhnya dan menabrak gunung. Aduh, Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Kekuatan kaisar semu memang dahsyat. Jauh lebih kuat dari dewa-dewa tingkat 9. Lu Ming punya pikiran. Sebelumnya, bahkan seorang ahli dewa-dewa tingkat ke-9 tidak dapat menembus pertahanan Lu Ming. Namun, seorang kaisar semu telah langsung menghancurkan pelindung tulangnya. Namun, ada aliran energi yang tak berujung mengalir keluar dari sel-sel di sekitar luka Lu Ming. Begitu energi ini mengalir keluar, luka-luka Lu Ming pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, luka Lu Ming hampir sembuh. Sepertinya kekuatanku meningkat sedikit. Lu Ming sedikit tertegun. Dia merasa bahwa setelah luka-lukanya sembuh, kekuatannya meningkat sedikit dan dia lebih dekat ke alam Dewa Surgawi tingkat keempat. Mungkinkah potensi sel telah dikembangkan? Lu Ming teringat pada metode kultivasi energi terlarang yang diberitahukan oleh belati terbang kepadanya. Untuk mengolah kekuatan terlarang, dia harus menyerap sejumlah besar energi. Namun, energi ini tidak akan secara langsung meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, energi ini akan diintegrasikan ke dalam setiap selnya dan meningkatkan potensinya. Hanya dengan terus-menerus mengembangkan potensinya maka energi tersebut dapat diubah menjadi kultivasinya. Dan cedera yang baru saja dideritanya juga dapat secara tidak disadari mengembangkan potensinya. Apakah aku akan menjadi masokis? Semakin aku dipukul, semakin kuat aku jadinya. Lu Ming agak terdiam. Membunuh. Pada saat ini, wings perak dan manusia bersayap lainnya telah tiba. Sosok Lu Ming melesat dan menghindar ke arah lain. Pada saat yang sama, dia terus mengayunkan tinjunya. Kekuatan tinjunya menembus udara dan menahan beberapa serangan. Akan tetapi, kekuatan pertempuran seorang kaisar semu benar-benar mengejutkan. Ada beberapa kaisar semu setengah baya di antara mereka yang memiliki kekuatan tempur yang bahkan lebih mengerikan. Orang seperti ini belum terlalu tua, tetapi dia sudah mencapai level kaisar semu. Bakatnya tidak lemah, dan kekuatan tempurnya kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kaisar semu pada umumnya.